Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi untuk Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bakal ditandatangani Presiden Jokowi pada hari ini, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Australia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Setelah melihat pertandingan antara tim Merah Putih melawan Australia ini, Erick Thohir menyoroti satu hal, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa serangan balik yang dilakukan tim Merah Putih belum maksimal. Transisi dari bertahan ke menyerang pun tak bisa berjalan dengan baik dan rapi. Untuk itu, Erick Thohir jadi menyinggung soal tambahan pemain yang akan didapatkan Timnas Indonesia. Orang nomor satu di PSSI itu mengatakan agar serangan balik tim Merah Putih berjalan lancar ke depannya memang dibutuhkan pemain tambahan. Dia mengatakan masuknya Eliano Reijenders dan Miss Hilgers dipercaya akan membuat tim semakin kuat, apalagi, perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini masih panjang. Tim Merah Putih akan kembali bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bahrain serta China pada 10 dan tanggal 15 Oktober mendatang. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, counter attack-nya bisa lebih bagus lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media seusai pertandingan di SUGBK, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kalau Miss Hilgers, saya yakin kekuatan pertahanan kita bisa bertambah lagi, ucapnya. Saat ini proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sedang berjalan. Mereka memulai proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa segera membela tim Merah Putih nantinya. Erick Thohir pun berharap proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano bisa segera selesai. Sambil menunggu proses naturalisasi ini kelar, dia pun memastikan bahwa perbaikan harus segera dilakukan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Jadi kita coba perbaiki setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera tuntas, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa permohonan naturalisasi Miss dan Eliano ini sudah ditandatangani Menpora dan Menteri Kesekretariatan Negara. Erick mengatakan bahwa surat permohonan naturalisasi untuk Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan ditandatangani Presiden RI Jokowi hari ini, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Pak Menpora sudah tanda tangan, Pak Sesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanggal 11 September tahun 2024 sudah tanda tangan, dan nanti diproses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka sudah bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan China, jelas Erick. Erick mengatakan bahwa tambahan Eliano dan Hilgers bisa membantu tim nantinya sehingga keduanya akan sangat dibutuhkan tim. Harus tambah pemain lagi, counter attack-nya belum rapi, kata Erick. Dalam proses administrasi naturalisasi, setelah ditandatangani Presiden Jokowi, permohonan perpindahan warga negara Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan berlanjut. Permohonan perpindahan kewarganegaraan Hilgers dan Eliano akan dibahas dalam rapat Komisi X dan Komisi 3 DPR. Setelah mendapatkan persetujuan nantinya, permohonan naturalisasi Eliano Reijenders dan Hilgers ini akan disahkan di dalam rapat paripurna DPR. Apabila semua proses telah dilewati, nantinya Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat keputusan Presiden Kepres untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah WNI buat Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Tentu setelah itu Eliano Reijenders dan Miss Hilgers akan membuat dokumen identitas Indonesia yang baru. Apabila semua selesai, tentu proses selanjutnya yakni perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Wonderkid Australia, Nestori Irankunda mengakui bahwa banyak supporter yang ada di stadion membuat timnya kesulitan setelah laga imbang melawan Timnas Indonesia. Australia bermain imbang melawan Timnas Indonesia dengan skor 0-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024.
Nestori Irankunda tampil sebagai starter sebagai striker. Pemain FC Bayern Munchen 2 itu mendapat peluang emas pada pertandingan, akan tetapi gol tidak terjadi. Pemain 18 tahun itu diganti pada menit ke-58. Selepas pertandingan, Nestori Irankunda mengatakan dirinya tidak beruntung. Itu hanya sedikit tidak beruntung, kata Irankunda dikutip dari ABC News. Saya menendangnya dengan sempurna, hanya berjarak 1 cm dan itu jelas terjadi dalam sepak bola, tetapi kami akan melakukannya lagi di babak berikutnya, ujarnya. Irankunda mengatakan bahwa seharusnya Australia memenang pertandingan karena sejak awal menguasai jalannya laga. Lebih lanjut ia tidak khawatir dengan peluang Australia mengecil untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini Australia ada di posisi keempat klasemen dengan 1 poin. Tidak, kami sama sekali tidak panik. Kami tidak panik. Tidak perlu panik, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengaku senang bisa bermain di hadapan 70.000 penonton. Meski ia harus mengakui tidak mudah bermain di hadapan supporter lawan yang memenuhi stadion. Senang rasanya memiliki begitu banyak penonton. Mereka memang membuat kami kesulitan, tetapi kami tetap tenang dan kami masih bisa berjuang. 1 poin tidak apa-apa, tetapi kami ingin mendapatkan 3 poin, kata Irankunda. Selanjutnya, Australia akan menjamu China pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Setelah itu mereka bertandang ke markas Jepang pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Winger timnas Australia, Sam Silvera, mengakui tembok kokoh timnas Indonesia. Seusai prediksi, Australia terus mengirim serangan sejak awal laga. Socherus melakukan 19 kali tembakan dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Indonesia yang lebih sibuk bertahan mencatatkan 5 tembakan dan hanya 2 yang mengarah langsung ke gawang. Trio Rizky Ridho, Jay Izes, dan Justin Hubner berjuang mati-matian demi menjaga gawang Indonesia. Selain itu, ada Maarten Paes yang bermain cukup apik dan mencatatkan clean sheet dalam duel tersebut. Sam Silvera mengakui bahwa pertahanan Indonesia bermain cukup rapi. Meski terus mendapatkan gempuran, lini pertahanan skuad Garuda tetap fokus sepanjang laga. Saya pikir pujian untuk mereka. Saya pikir mereka bertahan dengan baik tetapi juga bagus untuk kami, pemain Portsmouth FC ini menambahkan, mereka memang kurang beruntung di laga ini. Namun, penampilan Socherus sudah jauh lebih meningkat dari pertandingan sebelumnya. Tentunya masih banyak yang harus dievaluasi terutama terkait penyelesaian akhir. Saya pikir kami membuat peningkatan besar-besaran dari pertandingan kemarin. Kami sedikit lebih jelas sebagai tim yang mengarah ke gawang dan mencoba menciptakan peluang-peluang. Tetapi sekali lagi kami tidak memiliki kualitas akhir untuk mencetak gol. Lanjutnya, selain lini pertahanan, hadirnya puluhan ribu supporter ke Stadion Utama Gelora Bung Karno cukup menjadi tekanan. Mereka cukup kesulitan dalam 5 menit pertama harus segera melakukan adaptasi. Pemain bernomor 7 ini beruntung mereka tidak kebobolan meski Indonesia bermain cukup dominan di awal laga. Saya pikir ketika Anda bertandang ke tim seperti ini dengan stadion yang penuh dengan pendukung mereka, sangat sulit. Terutama dengan jumlah pemain yang mencapai 75.000 orang seperti ketika mereka memiliki waktu 3/4 menit, sangat sulit. Tetapi sebagai sebuah tim, kami bertahan dengan baik, kami memiliki para pemain yang mampu melakukannya. Kami melakukan persiapan dengan baik dan saya harus memuji para pemain kami bertahan dengan baik dan kemudian kami menggebrak, ujarnya.